Oke, gue pengen ngebahas tim favorit gue di dunia sepak bola yaitu Manchester United. Kayaknya selama ini gue nggak pernah ngebahas bola ya di channel ini dan baru kali ini aja. Ini juga karena special occasion kali ya. Karena kepindahannya atau kembalinya Cristiano Ronaldo ke Old Trafford. Bahkan sampai sekarang juga gue masih agak setengah nggak percaya sih. Karena semuanya kejadiannya cepet banget. Dan ya, it happens. Kalau kemarin sempat ada Messi dari Barca ke PSG dan kali ini Ronaldo gitu. Dan ini tuh udah deket-deket ke deadline ya, deadline selesai transfer, penutupan transfer. Gue nggak tahu bakal ada kejutan apa lagi di detik-detik terakhir gitu. Mungkin aja Harry Kane ke City, who knows gitu. Oke, gue pengen ngebahas. Gue ini mulai ngikutin MU tuh dari tahun 2007 atau 2008 gitu. Zamannya masih ada Owen Hargreaves, Wes Brown, terus masih ada Park Ji-sung. Kayak yang era-eranya itu. Masih ada Nani kalau nggak salah. Nani, Rafael, terus ya kayaknya itu sih. Dan kali ini gue pengen ngasih opini gue sih. Apakah United ini bakal auto juara dengan kembalinya Ronaldo ke Old Trafford? Menurut gue belum tentu gitu. Justru memperbesar peluang untuk juara, iya jelas gitu. Karena menurut gue banyak faktor sih untuk bisa, ini bicara di IPL dulu ya, juara liga. Kalau di liga ini kan butuh konsistensi ya gitu. Yang penting lu pulang bawa 3 poin gitu. Antara mau lu menang lawan City atau lu menang lawan Burnley, tetap aja gitu 3 poin gitu. Nah dengan datangnya Ronaldo ini ya jelas akan memperbesar kemungkinan untuk menjuarai gitu, walaupun nggak ada jaminan juga sih bakal langsung pasti menang gitu. Karena menurut gue di musim ini tetap tetap City sih yang bakal di peringkat 1 gitu. Karena dia udah punya dari sisi sistem permainannya ya yang udah jelas dan ya di bawah Pep itu udah harusnya sih, tapi nggak tahu ya kedepannya kan semoga aja banyak kejutan gitu. Dan yang jelas sih dengan datangnya sosok Ronaldo sih bakal nuntut banyak ya kayaknya dia ke pemain-pemain lainnya dan bakal ngangkat mentalnya juga, jadi nggak cuma di lapangan tapi di luar lapangan juga. Dan menurut gue yang beban terbesar itu justru ada di Solskjaer sekarang gitu, karena MU skuad yang sekarang ini menurut gue skuad yang bisa dibilang sangat oke dalam beberapa tahun belakangan gitu. Karena dari sisi kiper kita udah bagus banget ya. Ada De Gea, ada Dean Henderson, dan ada Tom Heaton. Cuma itu kayaknya lebih ke jarang main lah, itu bakal jarang main. Dari back tengah juga udah cukup oke. Ada kemarin Varane mainnya juga bagus banget. Ada Varane, ada Maguire. Itu kayak bakal jadi tandem yang cukup oke sih. Gue sendiri ngerasa cukup nyaman dengan dua pemain ini. Semoga aja Maguire nggak ngelakuin hal-hal yang bikin deg-degan karena dia kadang suka kehilang fokus sih. Terus di bangku cadangan juga ada Lindelof, ada Bayi juga. Nggak tahu ya dengan Phil Jones bakal seperti apa. Bek kanan juga ada AWB, dari sisi defense sangat oke, tapi dari sisi offense kurang gitu. Dia nggak bisa ngasih crossing dari pinggir ke tengah. Sementara backupnya Diogo Dalot yang menurut gue kebalikannya dari AWB. Dari sisi defense agak kurang, tapi dari sisi offense menurut gue lebih bagus dibandingin AWB sih. Back kiri juga udah jelas Luke Shaw.
dan Alex Telles. Alex Telles juga cukup bagus terutama dari bola matinya ya. Pemain tengah itu udah gila sih menurut gue. Nggak gila banget sih, cuma ini sangat oke lah, sangat bisa diandelin menurut gue. Ada Bruno dan Pogba, terus ada Fred, ada McTom juga, dan backupnya itu ada Juan Mata, Matic juga. Mungkin bakal apa ya namanya, kalau ya dari sisi pemain ini cukup oke lah. Pokoknya dari sisi lini tengahnya ya, sayap kanan juga udah ada Jadon Sancho dan Greenwood. Greenwood kan masih bisa diputer-puter ya selama dia masih di depan. Dia bisa jadi striker atau sayap kiri juga menurut gue dia masih bisa. Tengahnya ada Cavani, ada CR sekarang, dan Martial gitu. Martial gue nggak tahu sih bakal kayak gimana. Cuma well ya seperti itu dia mainnya gitu. Di kiri itu ada Rashford, dan James juga katanya bakal keluar sih, pindah ke Leeds, dan ini isu yang udah kayak dari musim kemarin sempat ada tawaran juga kan dari Leeds untuk Dan James, dan mungkin akan keluar juga. Oh, terus masih ada Lingard, gue lupa. Ya, jadi menurut gue bebannya bakal lebih besar di Ole sih. Oh, belum lagi ada pemain muda tuh kayak Shortire dan Elanga yang menurut gue di pre-season tuh cukup oke. Ya, gue rasa ini udah nggak ada alasan lagi sih. Karena dari sisi squad itu udah bagus. Ini udah bener-bener tergantung olehnya gitu. Dan semoga aja nggak ada yang cedera gitu, kayak Bruno Pogba. Kalau cedera ya agak berat juga sih. So, dia CR kan erat banget nih kaitannya dengan nomor 7 gitu. Sedangkan nomor 7 di United itu udah dipakai Cavani. Sedangkan nomor 9 udah dipakai Martial juga. Kayak dulu kan sempat diubah ya. Ibra datang, Martial kasih nomor 9 ke Ibra. Dia pakai nomor 11, dan begitu Ibra keluar, kayak Lukaku masuk ya. Ya pokoknya itu gue lupa. Dan kalau 28 itu udah dipakai Telles itu nomor dulu yang pernah dipakai juga. 17 dipakai Fred. Jadi gue nggak tahu dia bakal pakai nomor berapa ya. Menurut gue mungkin pas tanda tangan kontrak ini bisa dimasukin juga. Soalnya kan udah jadi brand juga CR7 gitu, dan ini dipakai Cavani. Dan seinget gue pas Cavani masuk ke United, dia salah satu syaratnya adalah nomor 7. Bakal salah satu yang pengen menarik juga sih, dia bakal pakai nomor berapa. So, iya sih, kalau ditanya juara liga atau enggak gitu yakin sih, kecuali City drop ya. Kemungkinan tetap ada untuk ini, dan yang menurut gue cukup berat itu dari sisi kompetitornya gitu. Masih ada Chelsea dan Liverpool. Kan tiga yang menurut gue saingan berat Man United gitu di musim ini. Itu ada City, ada Chelsea, dan Liverpool gitu. Dan ketiga tim ini punya pelatih yang menurut gue yang bagus. Dan harapan gue sih semoga Ole di musim ini bisa step up ya, bisa berkembang. Soalnya di belakangnya itu udah pasti banyak juga yang ikut, yang pengen naik juga kan, pengen usaha untuk naik, kayak ada Leicester, ada Tottenham. So itu sih pendapat gue. Semoga, gue sendiri sih pengennya dapat trofi lah ya. Liga Inggris sih salah satu keinginan gue sih, karena udah cukup lama juga nggak ngangkat trofi ini. Kalau Liga Champion mungkin
kayak perempat final masih bisa sih, masih dapet sih. So itu harapan gue, nggak tahu kedepannya bakal banyak surprise atau hal-hal yang nggak bisa ditebak ke depannya. So, thank you for watching. Ini pendapat gue sih, opini gue, kayak pertama kali gue bikin konten ini juga sih. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off. Bye.